Kasih Tuhan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
jiwa, dengan rasa sukacita kami atas pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kami dan keluarga kami. Kami mau Tuhan menari bagi Engkau, kami mau meriah-riah di dalam Engkau, karena kami tahu hidup kami diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap datang pada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kiranya tetap sukacita Tuhan menyala-nyala di dalam hidup kita. Aku diberkati. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Dengan kebajikan bersama bagiku. Kau Allah sanggup memakan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyerahkan. Aku diberkati, aku diberkati, karena semua ada bagiku. Semuanya terkatakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan bersama bagiku. Kau Allah sanggup memakan segalanya. melayani dan kita memuji nama Tuhan.
Dan pagi hari ini kita mau katakan hanya satu nama yang bisa menyelamatkan hidup kita, yaitu hanya Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang peduli, hanya Tuhan Yesus yang mengasihi satu-satunya kepada kita semua. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Mari angkat tanganmu. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Oh, nak kata-kata buat Tuhan. Awan berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan mengasihi Awan, karena Tuhan mengasihi jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan peduli kepada setiap orang kita di tempat ini, karena Dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai. Lagi kita
buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami mau sama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Dan yang kami tahu adalah Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan kami. Satu-satunya Allah yang luar biasa yang sanggup memberikan jaminan pemeliharaan dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam berkat nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita tetap percaya kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kalau kita mendengar kabar bahwa di kota kita, di kota-kota yang lain, bahwa ada banyak orang berjuang dengan sakit penyakit, ada banyak orang berjuang dengan pergumulan hidupnya, kita hari ini tetap percaya bahwa Allah sanggup melindungi kita. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kita tetap dapat mendapatkan pemeliharaan Allah kita? Bagaimana kita dapat menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah ketika kita mengandalkan penuh bahwa Tuhan Allah kita itu sanggup. Katakan sanggup. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat lagi bagaimana Tuhan itu memelihara dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pelayanan kita, dalam kehidupan pekerjaan kita. Saudaraku, ketika satu orang bertobat, maka seisi rumah akan menikmati berkat Tuhan. Ketika seisi rumah bertobat, maka di dalam komunitas gereja akan menikmati pertumbuhan yang dahsyat. Amin. Kenapa gereja itu tidak bisa mengalami progres yang cepat, tidak mengalami progres kemajuan yang nampak nyata? Karena gereja bisa bertumbuh dipengaruhi oleh keluarga-keluarga yang ada di dalam gereja itu, saudara yang dikasih Tuhan. Dan ketika keluarga-keluarga itu tidak bisa bertumbuh dengan maksimal karena dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di dalam rumah tangga itu. Makanya saudaraku, ketika satu orang bertobat di dalam sebuah rumah tangga, di sebuah keluarga, maka keluarga itu akan kuat. Ketika di dalam sebuah keluarga itu kuat, maka gereja akan menjadi gereja yang kuat. Ketika gerejanya sudah kuat, kotanya akan menjadi kota yang kuat. Demikian selanjutnya, sampai ketika bangsa ini dilawat Tuhan, maka bangsa ini akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Nah, saudaraku, maka pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang membangun keluarga. Ya, kenapa keluarga itu perlu dibangun? Ya, kenapa keluarga itu harus ada dasar yang kuat? Ketika keluarga tidak dibangun di atas dasar yang tepat, kuat, dan kokoh, maka keluarga itu akan mengalami kegoncangan dan lama-lama kehancuran. Jika keluarga itu mengalami kehancuran, maka gereja pun akan mengalami kehancuran.
Karena gereja terdiri dari orang-orang yang ada di dalam keluarga-keluarga, saudara. Kita melihat kenapa gereja tidak bisa bertumbuh, karena di dalam keluarga kerohanian orang-orang yang ada di dalam keluarga itu tidak bertumbuh. Parameternya adalah gereja yang bisa bertumbuh dan berkembang kalau keluarga-keluarga yang ada di dalam komunitas gereja itu imannya bertumbuh. Makanya saudaraku, kita hari-hari ini bergumul bagaimana kita bukan hanya bertahan di masa pandemi, tapi kita harus berjuang dan mengalami kemenangan di masa-masa susah ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga keluarga kita dapat bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernyataan penting dari tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Yosua ini adalah orang yang melanjutkan kepemimpinan Musa, pemimpin yang membawa bangsa Israel untuk menaklukkan tanah Kanaan, menaklukkan tanah perjanjian, saudaraku, yang penuh dengan susu dan madu. Tanah yang dijanjikan itu penuh dengan susu dan madu, artinya tanah yang membuat bangsa itu makmur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Yosua ini menggantikan, meneruskan Musa. Dia punya slogan, ya. Dia punya komitmen, yaitu dia dan beserta keluarganya akan tetap beribadah kepada Tuhan, ya. Dia dan keluarganya akan tetap takut akan Allahnya. Dia beserta dengan keluarganya setia dan melayani Allah, saudaraku. Akhirnya Yosua ini dipakai Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, saudaraku. Kenapa Musa itu tidak berhasil sampai ke tanah Kanaan? Kesalahannya cuma kecil kalau kita lihat dari sudut pandang mata kita. Musa itu cuma teledor. Musa itu cuma mengabaikan perintah, ya. Musa itu cuma tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau kita bilang cuma, tapi di hadapan Tuhan ini sesuatu yang serius, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan? Ya, bahwa Musa itu sampai harus mengeluarkan ucapan kasar, ya, kepada bangsa Israel. Musa melakukan keteledoran sehingga dia mengutuk, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, itu satu kesalahan yang fatal yang kita anggap cuma mengabaikan, tapi ini fatal di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang dicatat dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tuhan itu memberikan kehendak bebas. Tuhan itu memberikan tawaran, Tuhan itu memberikan pilihan, tapi kita tidak lupa bahwa Tuhan itu memberikan perintah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami. Tetapi ini kata-kata Yosua, saudaraku, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ingat, aku dan seisi rumahku, artinya kami, kan? Kalau kami itu seluruh anggota keluarga, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosua punya komitmen sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah
rumah tangga dia mengajak istri dan anak-anaknya untuk tetap setia kepada Tuhan dan tetap beribadah kepada Tuhan. Ini yang menjadi pondasi yang kuat untuk keluarga Kristen. Saudaraku yang dekat, kita akan sama-sama belajar bagaimana keluarga kita memiliki dasar yang kokoh sehingga tidak goncang ketika ada tantangan dan hambatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, keluarga imannya bertumbuh, keluarga rohaninya bertumbuh, sehingga keluarga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Endingnya adalah jika keluarga kita diberkati, keluarga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jika keluarga kita belum menikmati, mengalami pertumbuhan iman, bagaimana mungkin keluarga kita bisa menjadi berkat bagi keluarga yang lain? Saudaraku yang dikasih Tuhan, lah, bagaimana bisa keluarga kita imannya bertumbuh bersama-sama jika orang-orang yang ada di antara anggota keluarga kita imannya tidak bertumbuh? Masing-masing berdasarkan apa yang dia pahami, menurut apa yang dia mengerti. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan apa yang Tuhan mau. Mungkin kita anggap baik, tapi yang kita anggap baik itu belum tentu benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita pandang bahwa sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita pegang itu sesuatu yang sangat kita pegang dari dulu sampai sekarang, tapi pada dasarnya ini sangat tidak masuk dalam rancangan Tuhan. Saudaraku, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, semula bermula dari keluarga. Keberhasilan keluarga kita dimulai dari sumber. Siapakah sumber di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita? Sumber dalam keluarga kita adalah seorang pria, seorang suami, seorang bapak. Seorang pria, seorang suami, seorang bapak yang bisa menjadi seorang imam, menjadi seorang kepala di dalam keluarga kita, akan membawa keluarga ini keluarga yang nyaman, keluarga yang menyenangkan, dan keluarga yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena sumbernya ini, pucuknya ini benar di hadapan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan tidak mungkin kalau sumbernya budak, ya, akan mengeluarkan aliran air yang bening, bersih. Kalau sumbernya budak, pasti akan mengeluarkan aliran air yang budak, saudaraku. Dan ini kurang bermanfaat. Hanya mengalir saja, ya, hanya mengalir saja, tanpa ada tandokan, tanpa ada tampungan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, semula bermula dari keluarga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika keluarga kita setia beribadah kepada Tuhan, sumbernya ini menjadi imam, ya, kepala, membawa seisi rumahnya seperti Yosua, aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, beribadah kepada Tuhan ini tidak lain adalah orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam sebuah keluarga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan, orang yang setia beribadah itu memiliki rasa takut dan hormat akan Tuhan. Nah, ketika memiliki rasa takut dan hormat akan Tuhan, orang ini akan selalu belajar dan belajar dan belajar mengandalkan Tuhan dengan mempelajari firman-Nya, akhirnya mendapatkan hikmat Tuhan untuk memimpin hidupnya mencapai keberuntungan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh
Ingat Bapak Ibu, ketika saya mengatakan kata bodoh, ya, jangan berasumsi bahwa saya sedang berkata-kata kasar. Alkitab berkata bahwa orang bodoh itu tidak mau menerima didikan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ketika firman Tuhan diperkatakan, orang bodoh, yang dikatakan orang bodoh pasti akan menolak. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan kemauannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bertentangan dengan pandangan hidupnya, bertentangan dengan prinsipnya. Jadi ada perlawanan antara dirinya dengan kemauan Tuhan. Didikan firman Tuhan membawa kepada pengetahuan, tetapi orang yang menolak hikmat dan didikan disebut dia orang bodoh. Saudaraku, jika kita pada posisi ini, kita ada di posisi yang mana? Kita mau menerima firman, atau kita mau menolak firman, atau mengabaikan firman seperti halnya Musa yang tidak bisa sampai kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan itu. Musa hanya diberi izin oleh Allah melihat tanah perjanjian itu dari puncak gunung, saudara. Hanya melihat saja, tidak menikmati. Melihat sih boleh, tapi menikmati kayaknya tidak bisa, saudaraku. Hanya karena mengabaikan perintah Tuhan. Nah, saudaraku, jangan sampai kita mengikuti kesalahan Musa yang kedua kali. Karena Musa terbakar amarahnya, terbakar emosinya, sehingga dia marah kepada bangsa Israel. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan, orang yang membuat hidupnya ini menjadi rasa aman, karena dia memiliki sesuatu yang menjadi pusat dalam kehidupannya. Pusatnya siapa adalah? Pusatnya adalah Tuhan. Itu adalah segala-galanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika seorang istri mendapatkan seorang suami, seorang laki-laki yang mencintai Tuhan, itu lebih dari segalanya. Berbahagialah wanita itu. Sekali lagi saya mau katakan, jika seorang istri mendapatkan pasangan suaminya mencintai Tuhan lebih daripada dirinya, berbahagialah dia. Karena orang yang mencintai Tuhan itu pasti dia akan mencintai istrinya, pasangannya. Dia akan mencintai anak-anaknya. Karena apa? Karena dia memiliki hubungan dengan Tuhan, dan itu mengalir ke pasangannya, ke anak-anaknya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Kalau hari-hari ini kita mungkin sedang mengalami kegalauan, kita mengalami ketakutan, saudaraku. Di HP kita ini ada grup-grup WA. Ada terdengar banyak orang-orang telah meninggal karena COVID-19. Dan kita mendengar bahwa hari-hari ini banyak orang terpapar dengan COVID-19. Dan hari-hari ini banyak kita mendengar mereka membutuhkan plasma darah. Dan hari ini kita mendengar bahwa stok darah di BMI juga menipis. Rumah sakit pada penuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka bergumul dengan hidupnya, mereka bergumul dengan sakit penyakitnya, dan bahkan sampai mau menjemputnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, rasa aman dan rasa tentram membuat hidup kita menjadi lebih tenang dan lebih sehat. Amin. Hati yang gembira adalah obat untuk menaikkan imunitas kita dalam tubuh kita,
perlu ketentraman. Kalau khawatir yang kita pelihara terus-menerus, maka kekhawatiran itu akan menggerus, ya, menggerus imunitas kita. Kita akan mengalami yang namanya drop, ya, kondisi tubuh yang drop, lemes, ya, kondisi tubuh fisik yang menurun. Saudaraku, hanya orang yang takut akan Tuhan, dia akan memiliki rasa aman dan tentram yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membangun keluarga yang senang dan bahagia dimulai dari keluarga yang takut akan Tuhan. Baik ini yang masih kecil-kecil maupun yang masih remaja, yang sudah menikah dan yang belum menikah. Ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita, kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka hidup kita akan menikmati rasa aman dan tentram. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua bermula dari keluarga. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Nah, takut akan Tuhan itu apa yang bisa kita pahami, saudaraku? Orang yang takut akan Tuhan, ya, yang ada di dalam keluarga kita adalah ia membenci kejahatan. Nah, membenci kejahatan itu apa pertanyaannya? Saudaraku, ada banyak orang bahwa kejahatan itu pembunuhan, kejahatan itu perampokan, ya, yang besar-besar seperti itu. Nah, saudaraku, Alkitab berkata takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Rupanya saudara, sombong itu juga jahat. Kenapa? Kesombongan dan kecongkaan ini mendahului kehancuran. Orang yang sombong dalam hidupnya, orang yang congkak dalam hidupnya, orang yang tinggi hati dalam hidupnya, dia sudah ada di ujung tanduk kehancuran. Kenapa? Karena dia sudah merasa paling hebat, dia sudah merasa mencapai semuanya, dia merasa bahwa dia di atas segala-galanya daripada orang-orang di sekitarnya. Kesombongan, kecongkaan dan tinggi hati awal daripada kehancuran, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, membenci kejahatan itu benci kepada kesombongan, benci kepada kecongkaan, tingkah laku yang jahat. Tingkah laku yang jahat itu seperti contohnya adalah mulut penuh tipu muslihat. Ya, mungkin kita tanpa sadar melakukan hal ini. Kita gampang kepleset, bersilat kata, bersilat lidah. Kita gampang kepleset untuk berbohong, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita tidak sadar bahwa kita itu sedang berbohong. Ya, karena apa? Biasanya kalau kita tidak mau tertuduh dan tidak mau dipersalahkan, kita akan menjawab dan memperkatakan yang bukan kita lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Percaya atau tidak percaya, saudara boleh cek and recheck. Ketika saudara ditanya yang itu menyangkut harga diri saudara, pasti saudara akan ngerem sedikit dan terpleset sedikit. Kenapa? Karena tidak mau dipermalukan. Saudaraku yang dikasih, ini adalah bentuk mulut penuh tipu muslihat. Saudaraku, ini adalah kejahatan. Lah, kalau kejahatan ini ada di dalam komunitas keluarga kita, bagaimana mungkin keluarga kita menikmati keluarga yang aman dan nyaman? Kalau di dalam sebuah keluarga tidak ada kejujuran, kalau di dalam sebuah keluarga tidak ada kerendah hatian, saudara. Kalau di dalam sebuah keluarga tidak ada yang bersedia melayani, saudara. Semua bermula dari keluarga. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, firman Tuhan berkata, sebab setiap keluarga dibangun
oleh seorang ahli bangunan, ya, membangun keluarga bersama ahlinya. Saudaraku, saya sudah sering kali dikomplain, saya sudah banyak kali dikritik, ya, ketika saya masih single, belum menikah, saya sudah menjadi konselor, saudaraku. Yang saya konseling adalah orang-orang yang sudah berkeluarga. Dan ada orang-orang di sekeliling saya yang sedang tidak suka dengan saya. Mas Nono itu kan belum keluarga, kok melayani, mengkonseling orang yang sudah berkeluarga? Terus gimana salahnya saya bisa melayani? Saya tanya, Tuhan Yesus disebut penasehat ajar, Tuhan Yesus disebut konselor. Pernahkah kamu melihat dan mendapatkan di Alkitab Tuhan Yesus menikah? Dan ketika kita berada melihat di gereja sebelah, yang laki-laki selibat, yang perempuan selibat, ya, tapi ada mereka melayani banyak-banyak keluarga, mereka melayani, mengkonseling keluarga-keluarga, tapi mereka juga tidak menikah. Apanya yang salah jika itu panggilan Tuhan dalam hidup? Terus tolak ukurnya bagaimana melayani keluarga? Idealnya memang harus sudah menikah. Nah, ketika saya sudah menikah, ada juga yang masih komplain, Mas Nono kan gak punya anak, bagaimana bisa mengerti tentang pergumulan keluarga yang punya anak? Memang apakah harus punya anak untuk bicara tentang anak? Renungan bagi kita orang tua, renungan bagi kita sebagai senior, apakah kita itu sudah cukup ahli untuk membimbing anggota keluarga kita untuk membawa imannya kepada Tuhan Yesus? Intinya cuma satu. Kalau soal anak, orang yang tidak menikah pun bisa bikin anak, ya kan? Kalau cuma bikin anak, itu nggak usah kepintaran, nempel saja. Kalau subur ketemu subur jadi. Saudaraku, tidak perlu tes and tes, langsung praktek jadi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana membawa anak-anak kita itu untuk mengenal Tuhan? Saudara masih ingat ketika kita menikah, kita ditanya mau punya anak? Mau. Terus kalau sudah punya anak, saudara belum dikasih-kasih, saudara berdoa, Tuhan beri saya anak. Anak adalah jawaban doa saudara. Ketika saudara meminta kepada Tuhan dan Tuhan kabulkan, dan saudara dipercayakan untuk memiliki anak, ya. Ketika sudah punya anak, apakah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa untuk mendidik anak-anak kita? Kalau cuma bikin anak, dijawab Tuhan bisa. Tapi untuk mendidik anak, itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab Tuhan lagi. Jangan diserahkan ke Tuhan lagi. Wong yang minta anak kita, yang bikin anak kita, masa ketika kita pengen anak yang baik, kita serahkan kepada Tuhan? Loh, yang punya anak siapa? Ya, nanti kita serahkan kepada Tuhan. Pokoknya anak-anakku, saya percaya kalau mendidik anak itu tidak hanya asal percaya, tapi benar-benar ada tindakan nyata, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, membangun keluarga bersama ahlinya. Kenapa keluarga kita perlu dibangun? Kalau dibangun itu berarti dari yang tidak ada menjadi ada. Dari bahan-bahan dikumpulkan, disatukan menjadi suatu bangunan. Lah kalau membangun tidak ahli, bisanya cuma bikin anak. Kalau membangun rumah tangga, membangun keluarga, kalau tidak ahli,
bisanya cuma bikin anak banyak-banyak, tapi tidak bisa membangun karakter anaknya untuk percaya kepada Tuhan. Ketika punya anak satu perempuan, pengen anak dua supaya ada laki-laki, ya. Ketika sudah punya anak dua, pengen nambah lagi, ya, katanya banyak anak banyak rezeki. Itu dulu. Ketika zaman Pak Harto, ya, banyak anak banyak rezeki, ya. Kenapa? Karena lowongan kerja masih banyak, belum banyak saingan, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika anak-anak bertambah banyak, ditambah, mereka bisa bekerja di bidang masing-masing. Nah, sekarang banyak anak tambah susah. Buktinya apa? Kita kesulitan. Ketika anak kita sekolah, kita harus mendidik anak kita di rumah. Ketika anak kita sekolah online, kita harus mengeluarkan biaya pulsa. Bukan hanya biaya pulsa, kita harus nungguin dan ngasih ajar anak-anak kita. Kita tidak bisa melakukan banyak pekerjaan yang lain. Masih begitu, saudaraku, kalau saudara baca netizen yang mengkomentari tentang perkembangan pencegahan penularan COVID-19, di situ netizennya jahat-jahat, saudara. Ya, gimana anak-anak gak sekolah? Kita yang ngajar, kita masih bayar. Ya gak usah bayar kalau gak mau dapat ijazah. Loh, ijazah itu mahal, saudaraku. Orang bertahun-tahun sekolah hanya untuk mendapatkan selembar kertas, ya. Tapi kita komplain, kita yang ngajarin anak kita, masa kita masih bayar? Kapan sekolah tatap muka? Masih komplain, saudara. Kalau sudah sekolah tatap muka, tanggung jawab anak diserahkan kepada gurunya. Ketika gurunya mendidik anak, orang tuanya komplain, lapor. Giliran sekarang, orang tua yang disuruh mendidik anak, mengajari anaknya sambat. Tidak semudah yang kita bayangkan kalau mendidik anak itu gampang. Nah, makanya itu jawaban doa, Tuhan beri saya anak. Jawabannya doa, ketika kita dikasih anak, bagaimana kita mengerjakan pola asuh yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita perlu membangun keluarga kita bersama ahlinya. Ahlinya siapa? Nah, saudara, ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Libatkan Tuhan dalam keluarga kita. Saya percaya jika keluarga kita melibatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita akan aman. Kalau terjadi cekcok, kalau terjadi perselisihan, ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, pasti selesai. Amin. Kalau ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita tidak akan mengalami yang namanya kekurangan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan menolong, menuntun, dan kita akan bertanya kepada Tuhan, bagaimana saya bisa diberkati, dan kita mendengar Tuhan bicara. Bagaimana Tuhan bicara? Baca Alkitab kita, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, membangun keluarga bersama ahlinya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Nah, saudaraku, kita membangun keluarga bersama ahlinya adalah rumah selayaknya jadi ruang tempat bernaung yang aman dan nyaman. Rumah tempat bernaung yang aman dan nyaman. Kalau kita ada di rumah, apakah kita merasa nyaman dan aman? Ya. Kalau kita ada di rumah, kalau seorang suami, kalau kita ada di rumah kita nyaman enggak? Kalau orang istri, kita di rumah aman nyaman enggak? Kalau kita seorang anak, kita ada di rumah nyaman aman enggak? Pertanyaannya, kalau enggak nyaman, kenapa bisa terjadi? Kalau enggak nyaman ada di rumah,
Kenapa banyak laki-laki yang tidak betah di rumah? Kenapa banyak perempuan yang tidak nyaman di rumah? Kenapa banyak anak-anak yang tidak nyaman di rumah? Pasti ada alasan dan sebabnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, tempat untuk belajar dan bertumbuh, untuk menjadi manusia yang utuh dan penuh dalam Tuhan, kalau ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Pastikan saudaraku, jika kita mau berubah dan menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, menikmati berkat Tuhan sepanjang masa. Amin. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau rumah tangga kita, keluarga kita, pasangan suami istri, orang tua dan anak tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, saya bisa hampir pastikan di dalam rumah itu tidak ada rasa nyaman dan aman. Kenapa? Kalau ada Tuhan, saudaraku, kemarahan itu bisa diminimalisir, ya kan? Kemarahan itu bisa turun tensinya, saudara. Kenapa? Ketika kita mau marah, kita ingat Tuhan. Ya, ketika kita mau berkata kasar, kita ingat Tuhan. Ketika kita mau melakukan tindakan yang kasar, kita ingat Tuhan. Kenapa? Tuhan ada di tengah-tengah keluarga. Ketika kita tidak mau bekerja, kita ingat Tuhan. Kita malu, Tuhan sampai hari ini pun bekerja. Loh, kok bisa? Karena aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sampai hari ini kalau Tuhan Yesus belum turun lagi ke dunia, berarti rumahnya belum selesai. Kalau sudah selesai dibangun semuanya, Tuhan turun dan kita dipanggil, kita diajak ke tempatnya. Tuhan Yesus sampai hari ini masih bekerja, bukan leha-leha. Nah, saudaraku, mari kita membangun keluarga kita bersama ahlinya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau bukan Allah yang mendirikan rumah, sia-sialah pekerjaan tukang yang mendirikannya. Saudaraku, boleh cek and recheck. Kenapa rumah tangga kita, kenapa keluarga kita tidak menikmati berkat pemeliharaan Tuhan, dan kenapa dari dulu sampai sekarang dan bahkan sampai hari kiamat tidak mengalami progresnya yang naik, tapi cukup standar, ya, mediocre, tidak mengalami peningkatan ke atas, ya, sampai dari awal sampai akhir itu flat. Berarti kita tidak mau menerima perubahan. Harusnya kita mengalami grafik yang naik dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, dan hidup kita semakin hari bisa semakin menjadi berkat. Nah, kalau kita sudah semakin hari semakin naik, berarti kita punya potensi untuk memberikan kepada yang di bawah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita perlu melibatkan Tuhan dalam membangun keluarga kita bersama ahlinya. Nah, saudaraku, yang kedua, untuk membangun keluarga itu jangan pelit. Jangan pelit. Jangan pelit kepada pasanganmu, jangan pelit kepada istrimu, jangan pelit kepada suamimu, jangan pelit kepada anak-anakmu. Saudaraku, ini berlaku hukum tabur tuai, saudara. Ya. Orang yang pelit tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 dan yang ke-10, bahwa di antaranya orang yang tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah adalah orang yang kikir. Bagaimana orang yang pelit dan kikir ini bisa memberkati keluarga? Tidak mungkin, saudaraku. Makanya jangan pelit terhadap pasanganmu dan juga anakmu. Hukum tabur tuai itu berlaku, saudara. Apa yang kita tabur hari ini, kita akan menuainya di hari esok. Apa yang kita lakukan hari ini, kita akan menikmatinya di hari esok. Jika kita melakukan yang baik, kita bisa menikmati yang baik. Jika kita menabur yang baik, kita bisa menikmati yang baik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah,
Hukum tabur tuais, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudaraku, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masing-masing memberikan diri kepada pasangannya. Suami memberikan diri kepada istrinya, istrinya memberikan diri kepada suaminya, orang tua memberikan diri kepada anaknya, dan anak memberikan diri kepada orang tuanya. Di sini tidak ada tuntutan. Yang ada adalah melepaskan hak, memberikan dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kemarin dikasih message sama istri saya. Ada pesan di Instagram, ternyata istri saya kasih message bahwa ternyata istri itu kalau mau beli alat-alat kosmetik, alat-alat perawatan, alat-alat merawat diri, katanya tidak perlu izin suami. Ya kan? Nyengir dia. Kenapa alasannya? Karena suami kalau melihat orang wanita cantik di luar sana nggak perlu izin istri, nggak pernah izin istri, langsung lengos saja, ya. Mata ekornya mulai mengikuti arah jam 9, arah jam 11, arah jam 12, ya kan? Tanpa izin, makanya dia sindir saya, ya, kasih message. Istri itu kalau mau beli kosmetik atau mau beli sesuatu untuk merawat dirinya, untuk membuat dirinya menarik, tidak perlu izin suami. Kenapa? Karena suaminya kalau melihat orang cantik ya nggak izin kok. Ya mungkin ada benarnya juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, persoalannya adalah itu istri yang bisa dipercaya. Jangan uang belanja dibelikan kosmetik semua, habis sudah. Ya, mau beli ban nggak jadi, beli long dress, ya, beli pakaian nggak jadi. Nah, saudara, tidak suami yang disebut berhasil jika istrinya menderita. Saudaraku, mungkin ini akan kita ingat seumur hidup. Ya, tidak ada seorang suami yang dapat dikatakan berhasil jika istrinya menderita. Istri yang menderita itu artinya kegagalan seorang laki-laki dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga. Kalau istrinya menderita, yang pasti anak-anaknya juga akan menderita. Bagaimana mungkin seorang istri, seorang ibu yang menderita bisa membahagiakan anak-anaknya? Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, tidak ada suami yang disebut berhasil jika istrinya menderita. Utamakan kebahagiaan dan kesenangan istri, pasangan, baru kemudian pikirkan orang lain. Ya. Jika istri sendiri belum bahagia, jangan berusaha sok baik, berusaha membahagiakan orang lain. TP-TP di luar sana, ya kan? Padahal istrinya menderita, istrinya sedang tidak baik. Nah, saudaraku, ingat kebahagiaan, hubungan doa istrilah seorang suami bisa jadi berhasil. Seorang laki-laki, seorang suami bisa menjadi berhasil karena ada support pasangannya di sampingnya. Jadi ketika suaminya mulai berhasil, jangan mulai sombong, jangan mulai tinggi hati bahwa dia sudah kerja keras, saudaraku, sehingga tidak mau bantu-bantu di rumah. Saudaraku, menurut saudara apakah benar bahwa ketika di rumah kita itu sedang bantu? Mas Unggul ketika di rumah bantu istri masak, bantu istri nyuci. Ya untuk belum punya anak, nanti bantu mandiin anak, ya kan? Sebenarnya tepat nggak pernyataan seperti itu? Membantu istri? Tidak. Harusnya mendampingi. Ya. Karena apa? Dua menjadi satu. Kalau membantu
berarti itu bukan bagian dari kita. Misalnya laki-laki nggak ada yang mau cuci baju, misalnya, nggak mau yang nyapu, ngepel, berarti itu bukan rumah dia. Berarti itu bukan anak dia. Kalau misalnya mandiin anak, kan bantu, sifatnya bantu. Namanya bantu bukan hak milik, saudaraku yang dikasih Tuhan. Wah, kasihan istriku, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika istri menderita, maka sudah rusak kebahagiaan itu dan kehancuran sudah menanti. Ingat, keluarga yang bahagia dimulai dari bisa membahagiakan pasangannya, bisa menikmati rasa aman dan nyaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada istri yang disebut baik jika suaminya tak percaya kepadanya. Gak ada perempuan yang disebut baik jika suaminya, pasangannya tidak percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nanti komplainan istri saya akan terbukti apakah dalam keluarga kita itu menjadi sebuah kenyataan yang patut dibenarkan atau tidak, saudaraku. Bagaimana mungkin seorang istri bisa belanja kalau tidak dinafkahi oleh suaminya? Bagaimana seorang istri bisa memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anaknya jika seorang suami tidak memberikan uang belanja kepada istri? Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana mungkin seorang istri bisa membiayai anak-anak sekolah jika seorang suami tidak memberikan uang untuk biaya pendidikan anak-anak? Saudara, maka di sini adalah tidak ada istri yang disebut baik jika suaminya tidak percaya kepadanya. Hai suaminya, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Berarti orang yang disebut di sini istri yang disebut baik jika dia dipandang dapat dipercaya untuk mengelola keuangan keluarga. Istrinya disuruh kasih kelola uang keluarga, beres, menguntungkan. Istri bisa makan, suami bisa makan dengan kenyang, anak-anak bisa makan dengan kenyang, anak-anak bisa jajan, istri bisa jajan, anak-anak bisa sekolah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, 2 tahun pertama saya memberikan kepercayaan kepada istri saya itu 0. Ketika awal menikah, saya nolkan istri saya dan uang saya pegang. Keuangan seluruhnya saya pegang. Kalau dia butuh saya kasih. Kalau dia minta saya kasih. Selama 2 tahun. Ujian. Uji coba. Baru tahun yang ketiga saya menyerah. Dan semuanya kamu yang urus. Masa saya harus belanja ke pasar, beli tempe, keluarkan uang 2.000, 5.000, beli telur ke warung, beli indomie ke warung, mengeluarkan uang sendiri. Mas Unggul mau kayak gitu? Terima beres. Nah, C. Ya, terima beres sudah lihat. Karena apa? Kita bisa percaya kepada pasangan. Ya, kita merasa untung punya pasangan yang bisa dapat dipercaya, khususnya dalam hal keuangan. Makanya di hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. 2 tahun pertama saya nolkan istri saya tidak kasih pegang uang belanja. Ya, semuanya harus minta. Ya, ACC dulu, ya, ACC dulu. Tapi tahun yang ketiga sampai sekarang saya menyerah dan semuanya saya serahkan ke dia. Kalau saya butuh saya minta. Ya, kalau saya dompet saya bilang pengen jajan saya minta. Kalau saya nggak minta saya ajak dia, saya seret. Ayo pergi gitu. Ya kan? Yang penting bahwa dia saya aman sekarang. Ya, semua terserah dia. Tapi dia juga dapat dipercaya kalau dia mau melakukan sesuatu dia laporan. Memberikan laporan, sudah. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan penfitnah.
Nah, punya pasangan itu ya jangan jadi tukang fitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Dapat dipercayai dalam keuangan, dapat dipercayai dalam memelihara keluarga, mendidik anak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kalau pasangan kita dapat dipercaya dalam segala hal, hidup keluarga kita akan menikmati berkat Tuhan. Yang setuju katakan apa? Oh, nggak setuju. Kalau saya setuju, kenapa? Ketika saya mempercayakan itu kepada istri saya, tanggung jawab saya ringan. Karena dia bisa handle apa yang harus saya kerjakan, saudara. Tapi jangan semuanya dihandle oleh dia, kasihan. Ya, jangan dihandle oleh pasangan, kasihan. Nanti kalau angkat galon, Mbak Ayu lah angkat galon sendiri, ya, ganti gas sendiri, angkat tabung sendiri, gak perlu Mas Unggul gak pernah dipanggil. Ya, malah bisa panggil orang lain. Bahaya. Ya kan? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nafkah itu yang kita pahami selama ini seperti apa? Seorang suami menafkahi istri, seorang istri juga bisa menafkahi suami. Yang disebut nafkah itu apa? Apakah hanya sekedar uang belanja? Kalau uang belanja itu bukan nafkah, itu uang belanja, anggaran pos belanja. Istri kita belanja, dimasak, dimakan rame-rame, kita ikut makan, itu namanya uang belanja. Ya, nafkah yang pertama adalah memberikan uang belanja, dimakan seisi rumah. Yang kedua adalah nafkah untuk kepentingan istri itu sendiri. Contoh, ya kan? Wanita itu butuh bedak, wanita itu butuh parfum, wanita itu butuh lipstick, wanita itu butuh kalau tiap bulan datang, ya. Wanita itu butuh perawatan, wanita itu butuh jajan. Nah, itu berbeda dengan uang belanja. Jadi yang pertama nafkah untuk uang belanja, yang kedua adalah nafkah untuk kepentingan dirinya sendiri, dan yang ketiga adalah nafkah untuk anak-anaknya. Itu pun istri yang bisa dapat dipercaya masih ada sisanya diinvestasikan, ditabung, disisihkan. Saudara, ternyata mengelola keuangan itu panjang deretannya, saudara. Kita ngasih uang belanja ke istri, kalau hari ini kita kasih istri kita uang 50.000 sehari. 50.000 sehari kita belanjakan bisa cukup untuk 2 hari makan di rumah. Tapi kalau untuk makan di luar ya cukup untuk sekali makan, saudara. Nah, kalau kita punya keahlian dalam mengelola keluarga, keuangan keluarga, maka kita tidak akan mengalami yang namanya kekurangan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada. Nah, makanya bagaimana dalam keluarga bisa mendapatkan nafkah yang pertama, nafkah yang kedua, dan nafkah yang ketiga. Berdoa punya anak iya, tapi tidak bisa menafkahi anak untuk pendidikannya. Ya kan? Berdoa untuk istri bisa mendapatkan istri, tapi untuk perawatan istrinya tidak bisa. Ya kan? Hanya bisa kasih makan saja. Ya, saudaraku yang dikasih, itu perenungan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sok baik terhadap orang lain jika terhadap istri sendiri saja pelit. Jangan pura-pura baik pada orang lain jika untuk pasangannya aja pelit. Ya, kalau sudah terhadap pasangannya tidak pelit, ke orang lain ya lumayan. Saudaraku yang dikasih,
Pastikan istrimu lah yang paling pertama merasakan manfaat dari kebaikanmu. Seorang istri, seorang ibu yang mendapatkan perhatian baik dari suaminya atau bapaknya anak-anak, dia akan menikmati hari bahagia, hari yang menyenangkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, perawatan itu kata istri tidak perlu izin suami. Mengapa? Karena suami ketika ngelirik wanita lain aja nggak izin istri kan. Saya ulang-ulang ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang terakhir, mendidik anak dimulai dari memilih pasangan yang tepat. Kita selama ini ya, ketika mendidik anak dimulai dari usia 0 sampai 5 tahun ya. Usia emas katanya. Hari ini saya mau katakan, untuk dapat mendidik anak yang baik dimulai dari memilih pasangan yang tepat. Kenapa? Bagaimana mungkin bisa mendidik anak di usia 0 sampai 5 tahun kalau pasangan kita tidak tepat sasaran? Ya. Jadi bagaimana untuk mendidik anak? Mulailah dari memilih pasangan. Kalau pasangan kita sudah kita pilih dan ternyata hasilnya tidak memuaskan, ya diajari. Jangan dibiarkan, diajarin. Ya, saya ngajarin istri saya masak selama 2 tahun. Saya ngajarin istri saya mengerjakan sesuatu selama 2 tahun pertama pernikahan. Per 2 tahun pertama pernikahan itu usia pernikahan yang rawan. Kenapa? Penuh dengan pertengkaran. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan. Ketika goreng telur, apakah sesuai dengan yang kita inginkan? Goreng telur aja gosong. Bisa sih, bikin apa? Sayur bening. Bisa sih, bikin apa? Mie rebus. Nah, saudaraku, 2 tahun pertama adalah masa-masa rawan dalam pernikahan, ya. Mendidik anak dimulai dari memilih pasangan yang tepat. 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Dimulai dulu memilih pasangan laki-laki yang cinta Tuhan. Ya, kepala dari perempuan ialah laki-laki. Ya, memilih pasangan seorang perempuan yang tahu hormat kepada pasangannya. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ini hierarki saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau ini ada dalam keluarga kita, otoritas ini ada, keluarga kita aman. Tidak ada perbantahan, ya. Tidak ada yang namanya KDRT. Yang ada adalah aman dan nyaman karena ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, saudaraku, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Pasangan yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan, mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa mungkin? Saya bilang mungkin. Apa bisa? Saya bilang bisa. Mencintai Tuhan lebih dari segalanya artinya dia benar-benar punya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Baik kita sebagai pasangan maupun kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai anak-anak ada di tengah-tengah keluarga kita, kita mencintai, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepada pada hari ini, haruslah engkau perhatikan kebenaran firman Tuhan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, jangan berat sebelah. Kenapa jangan berat sebelah? Nanti bisanya begini. Di Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai seterusnya, ayat yang ke-22 sampai seterusnya. Dimulai dari pertama, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya. 22, 23, 24
25 muncul, hai suami-suami kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini tidak diajarkan. Baru kemudian diajarkan Efesus pasal yang ke-6 ayat 1. Hai anak-anak, hormatilah orang tua. Harusnya semua dia, hai istri, hai suami, hai anak-anak, semua diajarkan berulang-ulang tanpa pilih kasih, tanpa pilih-pilih. Dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu ketika sedang makan. Kalau orang tua zaman dulu ketika makan tidak boleh bicara. Ketika orang modern ketika makan sudah waktunya, di situ diajar firman Tuhan. Ya, kalau hanya makan memperhatikan hanya makan, hidup hanya untuk makan, makan hanya untuk kenyang, dan kenyang hanya untuk hidup, tanpa mengajarkan sesuatu yang berfaedah. Ya, makanya di sini membicarakan apabila kau duduk di rumahmu, apabila kau sedang dalam perjalanan, di mobil, di motor, ajak bicara. Apabila engkau berbaring, mau tidur, ya, apabila engkau bangun tidur pun diberitakan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Demikian engkau akan diberkati dan selalu berhasil. Endingnya saudaraku, membangun keluarga, menempatkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, hidup keluarga kita akan diberkati dan berhasil. Yang masih anak-anak, yang masih remaja, punya harapan punya keluarga nanti ke depan. Keluarganya menikmati hidup yang nyaman, tenang dan bahagia. Dimulai ketika Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita hari ini percaya firman Tuhan ini benar, ceritakan ulang kepada orang lain. Jika firman Tuhan ini adalah suatu kebenaran, ceritakan kepada anak-anakmu, ceritakan kepada pasanganmu, ceritakan kepada keluargamu. Dan jika ini memberkati hidupmu, pastikan engkau akan menceritakan kepada keluarga yang lain. Semua keluarga diberkati Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa pada pagi hari ini Engkau sedang berbicara kepada setiap kami masing-masing. Apa tujuan hidup kami hari ini dan hari esok? Ketika kami ada di tengah-tengah keluarga, ketika kami ada di tengah-tengah pelayanan, ketika kami ada di tengah-tengah pekerjaan kami, Tuhan punya maksud dan rencana yang indah, rencana yang baik dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Dan yang kami tahu, Tuhan punya rancangan yang terbaik dan lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Terima kasih Bapak, Kau memberkati umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dan memberi kekuatan untuk mengerti dan melakukannya, sehingga dapat menikmati janji firman Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan di tempat ini, hari ini dan hari esok. Dalam berkat nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Hari ini kita dibekali oleh Tuhan bahwa harta yang paling berharga di dalam keluarga itu adalah Tuhan. Karena kita perlu membangun rumah tangga keluarga kita, belajar dari ahlinya. Ahlinya siapa? Tuhan Yesus. Karena itu, ayo kita mau bangun sama-sama keluarga kita dengan Tuhan, dan kita mendekat kepada Dia. Kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat berkat firman-Mu pada pagi hari ini, memberkati kami dan memberikan bekal untuk kami bahwa
Kami perlu membangun keluarga kami dengan Engkau, mengikut sertakan Engkau di dalam membangun rumah tangga dan dalam mendidik anak-anak kami supaya keluarga kami diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan, kami akan memberikan persembahan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang kami berikan persembahan buat pekerjaanmu di tempat ini. Engkau limpahi dengan berkat yang luar biasa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku diberkati. Saya persilahkan untuk hambanya kembali maju ke depan dan mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa berkat janji firman Tuhan. Tak lupa kita juga akan mau berdoa untuk orang-orang tua kita yang kita kasih, yang ada di rumah maupun yang hadir pada pagi hari ini, yang sedang mengalami lemah tubuh. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan jamah, Tuhan berikan penghiburan sukacita. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, Tuhan pelihara dan berikan damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus berdoa untuk Bu Sriati yang ada di rumah, berdoa untuk orang tuanya, ibunya Septo yang ada di rumah, berdoa untuk Pokwana, berdoa untuk Bu Tarsono, juga berdoa untuk Bu Giarto, Bu Cipto, Pak Giarto, orang-orang tua kami yang ada di tempat ini yang sedang bergumul dengan kelemahan fisiknya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berkat kesehatan, kesembuhan, dan damai sejahtera menyertai saudara. Amin. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit dengan hidupnya. Kami percaya di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, diberkati keluargamu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati orang tuamu, seisi rumahmu dalam pemeliharaan Tuhan, dan berkat-berkat yang baru mendatangi kehidupan saudara. Amin. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, Amin. diberkati warungmu, diberkati usahamu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup memelihara engkau dan membuat segala jerih payahmu mengalami keberhasilan.
selalu. Amin. Shalom.